بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semua nikmat keimanan dan juga nikmat kesehatan. Meskipun ya saat ini Hana sedang flu, jadi diwajarkan apabila dalam pembelajaran ada hal-hal yang membuat tidak nyaman. Tapi tetap saja kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun kita ditimpa hal-hal yang rasanya nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam, dan alhamdulillah kita berada dalam risalah Islam itu sendiri. Tayyib, pembelajaran kita hari ini melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya tentang mengenal teks hikayat. Teks hikayat. Bagi Anda sekalian yang sudah memiliki buku, dapat dibuka di bab 4 ya, di bab 4. Di bab 4 halaman ya, bab 4 itu halaman 105, tapi pembahasan kita mulai kita lanjutannya itu ada di halaman ini kemarin sudah ya. Hikayat bunga kemuning. Nah, di hikayat bunga kemuning kita pada hari ini kita mulai dari hikayat bunga kemuning. Baik, Ana akan baca hikayat bunga kemuning ini. Nanti Ana akan tanya ke Ananda sekalian, kira-kira amanat apa yang didapat, yang ada di dalam hikayat ini. Kemudian kira-kira nilainya, nilai-nilai apa saja yang dapat diambil dari hikayat tersebut. Baik, hikayat bunga kemuning. Ya, jadi perlu Ana tekankan kembali bahwasannya hikayat ini dalam proses menelaah teksnya kita memang membutuhkan hal yang lebih ekstra dibandingkan membaca tulisan pada umumnya, karena tulisan-tulisan di dalam hikayat ini menggunakan kebahasaan Melayu lama. Meskipun sudah mengalami perubahan, tetapi tidak mengubah secara utuh sehingga nilai-nilai hikayat Melayu lamanya tadi tidak hilang, masih terasa begitu ya. Hikayat bunga kemuning. Dahulu kala ada seorang raja yang memiliki 10 orang putri yang cantik-cantik. Sang raja dikenal sebagai raja yang bijaksana. Ini sudah diubah ya, sudah diubah ke bahasa Indonesia yang baik dan benar sebenarnya. Kalau yang hikayat yang sebelumnya itu masih hikayat asli begitu. Sang raja dikenal sebagai raja yang bijaksana, tetapi ia terlalu sibuk dengan kepemimpinannya. Karena itu, ia tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya. Istri sang raja sudah meninggal ketika melahirkan anaknya yang bungsu.
sehingga anak sang raja diasuh oleh inang pengasuh. Putri-putri raja menjadi manja dan nakal. Mereka hanya suka bermain di danau. Mereka tak mau belajar dan juga tak mau membantu ayah mereka. Pertengkaran sering terjadi di antara mereka. Kesepuluh putri itu dinamai dengan nama-nama warna. Putri sulung bernama Putri Jambon, adik-adiknya dinamai Putri Jingga, Putri Nila, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Oranye, Putri Merah Merona, dan Putri Kuning. Baju yang mereka pakai pun berwarna sama dengan nama mereka. Dengan beriku, sang raja yang sudah tua dapat mengenali mereka dari jauh. Meskipun kecantikan mereka hampir sama, si bungsu Putri Kuning sedikit berbeda. Ia tak terlihat manja dan nakal. Sebaliknya, ia selalu riang dan tersenyum ramah kepada siapapun. Ia lebih suka berpergian dengan inang pengasuh daripada dengan kakak-kakaknya. Pada suatu hari, raja hendak pergi jauh. Ia mengumpulkan semua putri-putrinya. Aku hendak pergi jauh dan lama. Oleh-oleh apakah yang kalian inginkan? Tanya raja. Aku ingin perhiasan yang mahal, kata Putri Jambon. Aku mau kain sutra yang berkilau-kilau, kata Putri Jingga. 9 anak raja meminta hadiah yang mahal-mahal pada ayahanda mereka. Lain halnya dengan Putri Kuning. Ia berpikir sejenak, lalu memegang lengan ayahnya. Ayah, aku hanya ingin ayah kembali dengan selamat, katanya. Kakak-kakaknya tertawa dan mencemoohnya. Anakku, sungguh baik perkataanmu. Tentu saja aku akan kembali dengan selamat dan kubawakan hadiah indah buatmu, kata sang raja. Tak lama kemudian raja pun pergi. Selama sang raja pergi, para putri semakin nakal dan malas. Mereka sering membentak inang pengasuh dan menyuruh pelayan agar menuruti mereka. Karena sibuk menuruti permintaan para putri yang rewel itu, pelayan tak sempat membersihkan taman istana. Putri Kuning sangat sedih melihatnya karena taman adalah tempat kesayangan ayahnya. Tanpa ragu, Putri Kuning mengambil sapu dan mulai membersihkan taman itu. Daun-daun kering dirontokkannya, rumput liar dicabutnya, dan dahan-dahan pun dipangkasnya hingga rapi. Semula, inang pengasuh melarangnya. Namun, Putri Kuning tetap berkeras mengerjakannya. Kakak-kakak Putri Kuning yang melihat adiknya menyapu tertawa keras-keras. Lihat, tampaknya kita punya pelayan baru, kata seseorang di antara. Hai pelayan, masih ada kotoran nih, ujar seorang yang lain sambil melemparkan sampah. Taman istana yang sudah rapi kembali acak-acakan. Putri Kuning diam saja dan menyapu sampah-sampah itu. Kejadian tersebut terjadi berulang-ulang sampai Putri Kuning kelelahan. Dalam hati, ia bisa merasakan penderitaan para pelayan yang dipaksa mematuhi berbagai perintah kakak-kakaknya. Kalian ini sungguh keterlaluan. Mestinya ayah tak perlu membawakan apa-apa untuk kalian. Bisanya hanya mengganggu saja, kata Putri Kuning dengan marah. Sudah aku bosan. Kita mandi di danau saja, ajak Putri Nila. Mereka meninggalkan Putri Kuning seorang diri. Begitulah yang terjadi setiap hari sampai ayah mereka pulang. Ketika sang raja tiba di istana, ke-9 putrinya masih bermain di danau. Sementara Putri Kuning sedang merangkai bunga di teras istana. Mengetahui hal itu, raja menjadi sangat sedih. Anakku yang rajin dan baik budi, ayahmu tak mampu memberi apa-apa selain kalung batu hijau ini. Bukannya warna kuning kesayanganmu, kata sang raja. Raja memang sudah mencari-cari kalung batu kuning di berbagai negeri, namun benda itu tak pernah ditemukannya. Sudahlah ayah, tidak mengapa, batu hijau pun cantik. Lihat, serasi benyar dengan bajuku yang berwarna kuning, kata Putri Kuning dengan lemah lembut. Yang penting ayah sudah kembali, akan kubuatkan teh hangat untuk ayah, ucapnya lagi ketika Putri Kuning sedang membuat teh. Kakak-kakaknya berdatangan. Mereka ribut mencari hadiah dan saling memamerkannya. Tak ada yang ingat pada Putri Kuning, apalagi menanyakan hadiahnya. Keesokan hari, Putri Hijau melihat Putri Kuning memakai kalung barunya. Wahai adikku, bagus benar kalungmu. Seharusnya kalung itu menjadi milikku, karena aku adalah Putri Hijau, katanya dengan perasaan iri. Ayah memberikannya kepadaku, bukan padamu, sahut Putri Kuning. Mendengarnya, Putri Hijau menjadi marah. Ia segera mencari saudara-saudaranya dan menghasut mereka. Kalung itu milikku, namun ia mengambilnya dari saku ayah. Ketika harus mengajarinya berbuat baik, kata Putri Hijau. Mereka lalu sepakat untuk merampas kalung itu. Tak lama kemudian, Putri Kuning muncul. Kakak-kakaknya menangkapnya dan memukul kepalanya. Tak disangka pukulan tersebut menyebabkan Putri Kuning meninggal.
set ending ya. Sumbernya kesusastraan Melayu klasik dengan penyesuaian ya. Jadi di sini sudah ada penyesuaian. Jadi kalau hikayat klasik yang sebenarnya memang penggunaan bahasanya itu agak repot begitu ya, agak sulit dibandingkan dengan yang penggunaan bahasa yang sudah disesuaikan. Nah, Taib, ini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arik, ada? Arik, Arik, ada? Arik, Arik, Rashid, Rashid, mana Rashid? Noval ada? Tes, dengar? Tadi nggak dengar ya? Berarti tadi ada kesalahan. Taib, Rashid, Rashid. Kira-kira apa amanat yang bisa diambil dari eh, hikayat Kemuning? Rashid, apa amanat yang bisa diambil dari hikayat Bunga Kemuning? Niko, hmm? Apa amanat yang bisa diambil dari hikayat Bunga Kemuning? Hmm? Novel? Apa amanat yang kira-kira bisa diambil dari hikayat Bunga Kemuning? Bisa? Ada lagi? Arik? Arik? Arik Ahmad?
Apa amanat yang bisa diambil dari hikayat bunga kemuning? Iya, amanatnya. Loh, kok masih bingung? Siapa yang bisa? Farel, Farel. Nah, apa amanat yang bisa diambil dari hikayat bunga kemuning? Berpikir dahulu sebelum bertindak, boleh? Boleh. Farel. Ananda Maulana. Ananda Maulana. Mana? Gak ada. Kamar mandi. Arsya. Amanatnya. Amanat dari hikayat bunga kemuning. Hmm. Kurang tahu. Dari kasih waktu panjang atau seharusnya dibaca lagi. Ya, sebenarnya amanatnya itu ada beberapa. Yang paling utama itu tidak diperbolehkan kita itu sebagai manusia untuk memiliki sifat iri dan dengki. Ya, itu yang paling utama pokoknya, tidak diperbolehkan kita punya sifat iri dan dengki. Ya, karena sifat iri dan dengki itu ujungnya si Putri Kemuning jadinya kan meninggal ya. Ya, Putri Kemuning jadi meninggal. Kita tidak tahu penyebabnya meninggalnya itu karena eh, dia itu secara fisiknya itu dipukul gitu ya. Tapi bisa jadi juga karena ya bisa jadi karena ain dan lain sebagainya. Karena ini kan ada hubungannya kisah hikayat ini dengan kisah-kisah Islam pada masa dulu begitu. Maksudnya yang direka, memang direka ya kisah hikayat ini, tetapi ada hubungannya juga dengan kaitannya erat dengan masuknya Islam ke Indonesia pada waktu itu begitu. Kemudian di dalam hikayat juga kalau di hikayat yang populer saat ini begitu. Ini kan menceritakan tentang putri begitu, yang sebelumnya tentang kerajaan juga masih berhubungan dengan kerajaan. Karena memang sifatnya sebelumnya Ana sebutkan bahwasannya sesuai dengan ciri-cirinya dia itu istana sentris ya. Istana sentris berarti hikayatnya itu berhubungan dengan raja-raja dan yang berhubungan dengan hal tersebut begitu. Nah, untuk hikayat sendiri, Ana jelaskan kembali, dia itu tidak memiliki pengarang alias anonim ya. Anonim, tidak punya pengarang. Kemudian, tentunya di dalam hikayat mengenal yang namanya kesaktian. Ada yang punya kesaktian ini dan itu. Mengapa? Karena hikayat ini kemudian ada kemustahilan begitu ya. Kemustahilan dan kesaktian itu hampir satu apa namanya ya? Satu jalan lah begitu. Penyebabnya Islam masuk ke Indonesia, penyebarannya itu dibawa oleh orang sufi begitu. Orang-orang tasawuf yang memang mengenal atau mempercayai hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, kalau yang Melayu hikayat-hikayat Melayu yang masih populer sampai saat ini, jenisnya itu ada beberapa ya.
Jenisnya itu kalau anak tidak salah itu ada 8. 8 jenis hikayat Melayu yang masih populer sampai saat ini. Jenisnya itu yang pertama itu hikayat hikayat Ambia, kalau salah. Hikayat Anbiya. Ya, gimana ya? Hikayat Anbiya. Hikayat ini menceritakan kisah-kisah para nabi. Nah, kisah-kisah para nabi. Akan tetapi hikayatnya itu tidak ada kaitannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hikayat Nabi Anbiya ini adalah hikayat yang sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, begitu. Nabi Yakub, Nabi Daud, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, dan lain sebagainya. Pokoknya hikayat Anbiya ini kisah-kisah hikayat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada hikayat sahabat Nabi, ada juga ya hikayat sahabat Nabi. Nah, kalau untuk hikayat sahabat Nabi, ada yang memang diambil secara langsung dan bisa dibuktikan kebenarannya hikayat tersebut, dan ada yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, ada yang ditambah-tambah begitu ya. Ditambah-tambah agar seolah-olah hikayat itu lebih menarik, ditambahi sahabat Nabi punya kesaktian, punya yang sifatnya mustahil begitu ya. Itu memang kebiasaan dari orang-orang sufi untuk membawa orang-orang itu agar tertarik dengan Islam dengan diceritakan hikayat-hikayat yang berhubungan dengan hal itu. Kemudian ada juga hikayat wali sufi. Nah, ini spesial juga dia. Hikayat wali sufi. Jadi di sufi itu ada wali-walinya ya, yang terkenal itu hikayatnya itu kalau ana tidak salah ingat begitu ya. Hikayat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani begitu. Ini hikayat wali sufi. Ini yang ketiga. Yang keempat itu ada hikayat bangsawan, hikayat para bangsawan gitu ya. Hikayat para bangsawan itu sama dengan yang Indra bangsawan itu ceritanya yang berhubungan dengan raja-raja, kemudian bunga kemuning, itu sama dengan hal itu. Kemudian ada yang hikayat alegori sufi begitu ya. Masih berhubungan juga dengan sufi, alegori sufi. Tapi ini alegori sufi ini lebih menceritakan hikayat tentang bagaimana rasa kecintaannya orang-orang sufi terhadap Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya begitu. Itu yang terkenal cerita hikayat alegori sufi ini, kalau antum mungkin pernah baca begitu tentang kisah Rabi'ah Al-Adawiyah ya, kalau ana tidak salah, bahwasanya dia itu kisahnya itu ya, dia itu menginginkan surga bukan karena ana lupa tuh ya, intinya dia itu nggak takut sama surga sama neraka, tetapi dia itu mengharapkan cuman hanya ridhonya Allah Subhanahu wa taala begitu. Dia nggak ingin surga, dia nggak takut neraka. Dia itu cuma takut sama Allah dan juga menginginkan ridhonya Allah. Ini alegori sufi ya. Nah, ini jenis-jenis hikayat saja ya, jenis-jenis hikayat yang masih populer. Sebenarnya banyak sekali begitu. Kemudian ada juga kisah jenaka. Kisah jenaka ini biasanya ceritanya itu kisah si Abu Nawas begitu ya. Kemudian hikayat Pak Belalang, kemudian hikayat si Nasruddin. Kalau antum pernah dengar hikayat Nasruddin itu, hikayatnya banyak sekali ya. Banyak sekali yang berkaitan dengan Nasruddin. Nasruddin itu juga sering hikayatnya itu dijadikan sebuah anekdot. Sebelumnya kita sudah belajar anekdot ya.
Sebelumnya kita sudah belajar anekdot dan hikayat kisah jenaka ini juga sering dijadikan anekdot begitu. Kemudian ada historiografi. Nah, 7 berarti ya, historiografi. Historiografi. Gini. Nah, kalau historiografi itu biasanya dia bercorak sejarah. Jadi hikayatnya itu mengaitkan dengan sejarah-sejarah kerajaan yang ada di Indonesia, yang masih ada erat kaitannya dengan orang Melayu begitu, seperti kerajaan Samudra Pasai, kemudian sejarah-sejarah Melayu, sejarah dari hikayat Aceh begitu ya. Jadi Aceh itu sebenarnya dulu di bagian pinggirnya itu juga orang-orang diisi oleh orang-orang Melayu begitu. Jadi inilah 7 hikayat yang sampai saat ini masih populer. Sudah ditulis, kemudian sudah disesuaikan sesuai dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada yang masih utuh dan ada juga yang diceritakan secara turun-temurun dari mulut ke telinga begitu ya. Nah, inilah hikayat yang perlu kalian tahu jenis-jenisnya yang masih populer sampai saat ini. Tentunya kalau di kalangan sufi, hikayat wali sufi dan hikayat alegori sufi ini yang paling populer begitu. Sedangkan untuk cerita anak-anak, biasanya hikayat Anbiya yang paling populer, menceritakan para nabi, Nabi Sulaiman. Nanti juga dikaitkan dengan binatang-binatang. Jadi kalau kalian pernah nonton film dulu di MNC TV, sekarang apa ya? Ana nggak tahu sekarang apa. Dulu MNC TV itu ada film dari Malaysia begitu ya. Dia menceritakan binatang kancil, kemudian buaya. Di sana dikait-kaitkan juga dengan Nabi Sulaiman. Nah, itu masuk dalam kategori hikayat Anbiya. Taib. Jadi ini adalah jenis-jenis dari hikayat yang masih populer sampai saat ini. Nah, ciri-cirinya kemarin Ana sudah tuliskan, dan di sini juga ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu yang pertama mustahil tadi ya. Kemudian dia berbicara tentang kesaktian. Jadi kalau kesaktian juga tentunya mustahil juga ya. Jadi kesaktian dan kemustahilan. Kemudian ceritanya tidak memiliki pengarang. Kalau antum menulis cerita sendiri, pengarangnya tentunya antum gitu ya. Kalau novel-novel sekarang ada pengarangnya, Habibur Rahman El Siraji, Andrea Hirata, Terelie gitu ya. Kalau hikayat dia tidak ada pengarangnya. Jadi disampaikan dari mulut ke telinga. Kemudian dia istana sentris. Kemudian ini ada hikayat Bayan Budiman. Nah, ini dia, hikayat Bayan Budiman ini sepertinya belum mengalami penyesuaian, tapi sudah mengalami penyesuaian ya di sini ya. Sudah mengalami penyesuaian tapi bahasanya masih agak sedikit sulit ya. Sebermula ada saudagar di negara ajam ya. Kata sebermula. Seharusnya kan pada suatu hari atau ketika itu, kalau bahasa Indonesia yang saat ini kita gunakan. Memang bahasa itu sifatnya dinamis ya, berubah-ubah dari tahun ke tahun. Antum dulu tidak kenal dengan penggunaan bahasa lo gue, tapi sekarang antum bisa menggunakan lo gue di sini. Padahal lo gue itu dulunya hanya orang-orang Betawi yang menggunakan kata lo gue. Kemudian merambah ke penggunaan bahasa yang ada di Jakarta begitu ya. Terus dengan adanya media, baik itu televisi, internet dan lain sebagainya, banyak orang ngikut gitu. Meskipun tidak digunakan sehari-hari, tapi antum terkadang menggunakannya itu di saat-saat tertentu. Ya, penggunaan bahasa itu selalu berubah. Bahkan Kamus Bahasa Indonesia itu sudah mengalami 4 kali perubahan kalau Anda tidak salah ya, sudah ada 4 edisinya. Taib. Kemudian kalau kita bicara tentang nilai dan amanat, nilainya ada nilai religius, agama, sosial, budaya, moral, dan edukasi. Nah, kalau mengembangkan makna dan isi serta nilai hikayat, tentunya Ananda sekalian
Ana yakin sudah paham berkenaan dengan mengembangkan nilai. Maka pembelajaran kita pun sudah hampir 30 menit, 1 menit lagi. Untuk kebahasaan dari hikayat akan kita bahas minggu depan. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendatangkan manfaat yang baik. Ana ucapkan lapas hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.